Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, kan kemarin juga berkoar-koar. Katanya dia punya bukti rekaman, dia akan membeberkan siapa-siapa aja terlibat, bahkan dia berani penjarakan orang-orang yang terlibat. Dari situlah mulailah Menteri BUMN-nya kena lah, sampai saudaranya Pak Erick Thohir, Boy Thohir juga terseret-seret. Nah, Bapak melihatnya seperti apa? Sebenarnya apa sih yang mau ditunjukkan sama Ahok ke publik sampai berani berkoar-koar seperti itu? Memang ini ada ini Mbak, masalah Ahok ini bisa dilihat dua hal ya dari kebijakan publik. Dari sisi kebijakan publik yang kita lihat pertama positifnya adalah Ahok menunjukkan bahwa memang terjadi istilahnya praktek-praktek koruptif di Pertamina. Itu yang harus kita nih. Yang kedua bahwa Ahok memberikan satu informasi kepada publik selama ini tata kelola Pertamina itu tidak transparan, itu tidak istilahnya akuntabel, seperti itu yang harus ya. Tetapi ada sisi negatif memang pernyataan Ahok itu kemudian macam-macam itu di medsos banyak, salah satunya yang disampaikan salah satu pengacara itu yang mengatakan kenapa baru sekarang kamu ngomong. Lo pada saat dulu di dalam ngapain nggak ngomong apa-apa kan. Apa bisa jadi ini pengalihan isu politik juga apa kan? Iya, jadinya kan ada rangkaian-rangkaian kan. Nah, publik sekarang kan merangkai-rangkai. Begitu Asos pagar laut sudah. Terus ini puncaknya dari Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian dari sebenarnya Lembong disangka. Jadi ada semacam ini, kemudian bagaimana soal retret ini kan. Kemudian ada kan udah dilaporin juga retret bahwa itu ada perilaku korupsi di situ Mbak, kan ada laporan kan. Betul. Nah ini kan menguraikan bahwa betapa kemudian masyarakat sangat sensitif. Belum lagi kita dihadapkan persoalan baru saja ini terjadi, misalnya banjir yang membuat masyarakat itu hampir semua seluruh Jawa lah banjir ini membuat masyarakat istilahnya itu bukan hanya bersedih, juga dalam sisi penderitaan yang luar biasa. Karena karena dia dihadapkan lagi selesai di PHK, lagi nggak ada penghasilan, tapi tiba-tiba banjir, rumah rusak semua. Nah ini yang ada kan kemudian rasa kejengkelan, rasa marah. Nah inilah menurut saya memang kuncinya semua jadi siapa Mbak kalau ditanya. Ya kuncinya semua ada di presiden. Karena kita sistem presidensial. Jadi presiden lah yang ambil alih tegas. Kalau memang mau diselesaikan soal ini, selesaikan. Informasi dari Ahok itu bisa menjadi langkah positif kalau memang dia presiden itu dipanggil, terlepas dari ini karena banyak informasi berseliweran di medsos Mbak. Dulu dia ditawarin, dia ngaku sendiri ditawarin jadi dirut, nggak mau, lebih baik jadi komut yang lebih nyaman, enak ya, nggak ngapa-ngapain dapat tunjangan gede kan gitu selalu. Terus tiba-tiba mengundurkan diri, langsung mengundurkan diri tiba-tiba ini paslon. Ini kan kita lihat bagaimana sesungguhnya Pak Ahok ini juga jejak politiknya di publik kan selalu dicontoh di mana dia melakukan penistaan agama, kemudian ada persoalan bagaimana politiknya yang dulunya dari Gerindra kemudian lari ke PDIP. Nah ini kan sesuatu yang kemudian padahal dulunya Golkar kan sebelum waktu jadi orang melihat bagaimana Ahok itu dikatakan sebagai inkonsistensi ya pernyataan dan sikap dan perbuatannya, kok kemudian mengatakan pada kasus ini Pertamina dia menyatakan saya siap untuk diperiksa dan saya akan punya bukti-bukti tentang rekam kalau butuh kita buka ini kan mengindikasikan malah sesungguhnya publik itu membacanya malah terbalik Mbak. Berarti kamu itu orang yang ingin membersihkan dirimu sendiri. Cuci tangan kalau bahasanya kan karena gitu. Sudah tidak di pemerintahannya Prabowo Gibran saat ini. Gibran, kemudian dia sudah di luar menjadi orang awam. Tapi kalau malah hukum malah lebih cepat karena yang bersangkutan tidak punya kuasa apa-apa, malah lebih bisa dipanggil. Memang ini dalam ini kejaksaan tinggal panggil saja dan bukti-buktinya mana. Jangan sampai ini kita selalu dihadapkan karena apa? Karena sebelumnya ketika Pak Hasto mau ditahan itu sudah banyak berita-berita informasi publik yang berseliweran kan mengenai akan dibuka dokumen terkait yang termasuk yang di Rusia itu. Ya kan itu kan publik sudah kepo itu sesungguhnya seperti apa, ujung-ujungnya sampai sekarang cuman ya Anda lihat hanya sekedar masuk angin lagi. Ada yang butuh gertak sambal lah, masuk angin lah yang ini yang jadi perilaku budaya seperti ini memang mengindikasikan bahwa ada perubahan di masyarakat. Masyarakat kita sekarang menuntut demokratis, terbuka, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, kemudian evaluatif. Itu masyarakat kita. Dan partisipatif.
Itu masyarakat kita maunya seperti itu. Tetapi pemerintahnya itu rupanya orang-orang yang duduk di pemerintah kita multi partai, Mbak, sulitnya itu. Jadi tidak satu partai. Kalau seperti di Tiongkok, kenapa di Tiongkok itu memberantas korupsi bisa ya? Karena partainya cuma satu. Disusun aja selesai. Kalau di sini apa bisa dibilang juga, Pak, kenapa Erick Thohir dan Boy Thohir atau Menteri BUMN kita nggak bisa dipanggil oleh Kejaksaan Agung karena memang ada intervensi politik di dalamnya? Ya bisa jadi, tapi kan sebenarnya walaupun namanya hukum itu adalah produk politik, tapi sebenarnya secara kewenangan, Mbak, itu tetap aja harus dipanggil dalam konteks karena ini kan masalah penyelidikan, Mbak. Sebenarnya yang penting kan butuh informasinya. Perkara nanti kemudian ditemukan lain atau sesuatu yang perlu dikembangkan ini. Tapi kalau belum sudah menyatakan ini tidak terlibat, kemudian tidak terbukti, tidak ini setelah ada pertemuan yang publik tahu di jam 11 malam itu, nanti kan ujung-ujungnya jadi ini inkonsisten lagi. Kalau inkonsisten lagi ujungnya kesimpulannya apa? Ya masuk angin lah gitu. Jadi inilah yang kemudian publik makin hari bukannya makin istilahnya toleran, malah publik itu makin emosi, Mbak. Ini yang harus dipahami. Mulai nggak percaya lagi. Kalau sampai muncul namanya public distrust, walaupun sekarang belum ya, tapi jangan baru akan. Kita jangan sampai, karena kalau sudah muncul distrust terjadi 97, 98 kita berat juga ya kan. Artinya masyarakat publik juga yang akan jadi korban gitu loh dari perebutan kekuasaan yang kemudian saling membenarkan. Nah,